Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rudi Prastyo dan saya Sobihatur Rejabiah akan mempresentasikan mengenai perolehan dan pelepasan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan produksi atau kegiatan lain yang dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Pada perolehan aset tetap, perusahaan harus memperhitungkan biaya historis. Biaya historis ini mengukur kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap hingga aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan tanah meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah dan mempersiapkannya untuk digunakan. Sedangkan pada biaya perolehan bangunan mencakup semua biaya perolehan atau konstruksi bangunan. Untuk peralatan, biaya perolehan meliputi semua biaya termasuk biaya perolehan, pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk aset yang dibangun sendiri, perusahaan bisa menangani biaya overhead dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, tidak boleh menetapkan overhead tetap ke biaya perolehan aset yang dibangun. Kedua, perusahaan bisa menetapkan seluruh dari overhead ke proses konstruksi. Lanjut, untuk pendekatan pencatatan biaya bunga selama konstruksi, ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, tidak mengapitalisasi biaya bunga selama konstruksi. Yang kedua, memasukkan dalam konstruksi dalam semua biaya, baik yang teridentifikasi maupun yang tidak dapat teridentifikasi. Dan yang terakhir, kapitalisasi hanya biaya bunga yang terjadi selama konstruksi. Ada beberapa pertimbangan dalam pendekatan umum, yaitu aset kualifikasi, periode kapitalisasi, dan jumlah yang dikapitalisasi. Aset kualifikasi merupakan aset harus membutuhkan waktu lama agar siap digunakan dan dijual. Periode kapitalisasi merupakan waktu perusahaan untuk mengkapitalisasi bunga. Sedangkan jumlah yang dikapitalisasi merupakan jumlah batas yang terendah dari biaya bunga yang terjadi selama satu periode. Selanjutnya, untuk penilaian aset tetap. Yang pertama, diskon tunai. Ada 2 pandangan terhadap diskon tunai. Yang pertama, diskon mengurangi biaya perolehan aset tetap. Dan yang kedua, kegagalan diskon mengindikasi adanya kesalahan dari pihak manajemen. Yang kedua, untuk kontrak pembayaran tangguhan. Perusahaan harus mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari kompensasi yang dipertukarkan antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Yang ketiga, pembelian lumsum. Perusahaan yang membeli aset pada harga lumsum harus mengalokasikan total biaya antara berbagai aset atas dasar nilai wajar relatif. Yang keempat, untuk pertukaran aset non-moneter. Perusahaan mencatat pertukaran aset non-moneter atas dasar nilai wajar aset yang diserahkan atau yang diterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai hasil transaksi. Artinya, jika posisi ekonomi kedua pihak berubah, maka transaksi memiliki substansi komersial. Akuntansi untuk keuntungan tergantung pada apakah pertukaran memiliki substansi komersial. Jika pertukaran memiliki substansi komersial, maka perusahaan akan mengakui keuntungan dengan segera. Namun, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka perusahaan menangguhkan pengakuan keuntungan. Nah, untuk mengilustrasikan akuntansi untuk berbagai jenis transaksi, kita akan membahas berbagai situasi kerugian dan keuntungan dari pertukaran. Nah, jenis pertukaran yang pertama yaitu pertukaran dalam situasi rugi.
Ketika perusahaan menukar aset non-moneter dan menghasilkan kerugian, perusahaan mengakui kerugian dengan segera. Alasannya, perusahaan tidak harus menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika pengakuan kerugian ditangguhkan, maka aset akan dinilai terlalu tinggi. Oleh karena itu, perusahaan mengakui kerugian dengan segera apakah pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak. Lalu pertukaran yang kedua yaitu pertukaran dalam situasi untung, artinya memiliki substansi komersial. Sekarang, mari kita pertimbangkan situasi di mana pertukaran non-moneter memiliki substansi komersial dan menghasilkan keuntungan. Dalam kasus seperti itu, perusahaan biasanya mencatat biaya perolehan aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter lain pada nilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan. Perusahaan harus menggunakan nilai wajar aset yang diterima hanya jika nilai itu lebih jelas terlihat daripada nilai wajar aset yang diserahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hibah pemerintah. Nah, banyak perusahaan menerima hibah pemerintah. Hibah pemerintah merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada perusahaan dengan imbal hasil kepatuhan terhadap syarat tertentu di masa lalu atau masa depan yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan. Dengan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset, seperti kas, efek, aset tetap, atau penggunaan fasilitas yang disediakan sebagai subsidi untuk perusahaan. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang perusahaan diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan pada suku bunga di bawah suku bunga pasar. Kemudian yaitu pendekatan akuntansi. Nah, ketika perusahaan memperoleh aset seperti aset tetap melalui hibah pemerintah, konsep biaya perolehan yang ketat menyatakan bahwa aset harus dinilai nol. Namun, pengalihan dari prinsip biaya perolehan tampak dibenarkan karena satu-satunya biaya yang telah dikeluarkan, bukan merupakan dasar yang wajar untuk mencatat aset yang diperoleh. Jika perusahaan tidak mencatat apapun, maka artinya perusahaan harus mengabaikan realitas ekonomi dari kenaikan kekayaan dan aset. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan menggunakan nilai wajar aset untuk menentukan nilai bukunya. Nah, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk kredit yang terkait dengan hibah pemerintah ketika nilai wajar aset digunakan? Nah, di sini ada dua pendekatan ya yang disarankan. Yang pertama yaitu pendekatan pendapatan, lalu yang kedua pendekatan modal atau ekuitas. Nah, pendukung pendekatan ekuitas berpendapat bahwa kredit harus dicatat langsung pada ekuitas karena seringkali tidak ada pembayaran berupa kas dari hibah yang diharapkan. Selain itu, hibah juga merupakan insentif dari pemerintah yang mana hal tersebut tidak didapatkan sebagai bagian dari operasi normal perusahaan dan tidak boleh menyaling hapus beban operasi pada laporan laba rugi. Tapi, pendukung pendekatan pendapatan tidak setuju dengan hal tersebut. Mereka percaya bahwa kredit harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Hibah pemerintah tidak boleh dicatat langsung pada ekuitas karena pemerintah bukan pemegang saham. Selain itu, sebagian besar hibah pemerintah memiliki syarat yang melekat pada ketentuan yang kemungkinan akan mempengaruhi beban di masa mendatang. Oleh karena itu, hibah harus dilaporkan sebagai pendapatan hibah atau pendapatan hibah tangguhan dan dikaitkan dengan beban yang akan terjadi di masa depan sebagai hasil dari hibah. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya setelah perolehan. Setelah memasang aset tetap dan mempersiapkannya untuk digunakan, berbagai biaya tambahan akan timbul yang berkisar dari perbaikan biasa sampai penambahan yang signifikan. Nah, masalah utama dalam topik ini adalah mengalokasikan biaya tersebut ke periode waktu yang tepat. Nah, dalam menentukan bagaimana biaya yang harus dialokasikan setelah perolehan, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal aset tetap. Artinya,
Perusahaan mengakui biaya setelah perolehan sebagai aset bila biaya tersebut dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomik di masa depan. Bukti dari manfaat ekonomik masa depan mencakup peningkatan, yang pertama umur manfaat, yang kedua kuantitas produk yang dihasilkan, dan yang ketiga kualitas produk yang dihasilkan. Nah, umumnya perusahaan akan dikenakan 4 jenis pengeluaran utama yang relatif terhadap aset yang ada. Yang pertama yaitu penambahan. Penambahan itu peningkatan atau perpanjangan aset yang ada. Lalu yang kedua, perbaikan dan penggantian, yang merupakan pergantian aset yang diperbaiki dengan yang sudah ada. Lalu yang ketiga yaitu pengaturan ulang dan reorganisasi, yaitu pergerakan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan yang keempat yaitu perbaikan ulang, yaitu pengeluaran untuk mempertahankan aset dalam kondisi yang layak untuk operasi. Perbaikan ulang atau perbaikan kembali itu dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan biasa dan perbaikan skala besar. Lalu selanjutnya yaitu pelepasan aset tetap. Perusahaan dapat memensiunkan aset tetap mereka dengan secara sukarela atau melepas aset tersebut melalui penjualan, pertukaran, konversi paksaan, atau bisa ditinggalkan begitu saja. Nah, terlepas dari jenis pelepasan, penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan. Dan yang selanjutnya yaitu penjualan aset tetap. Pada dasarnya, tidak satupun perusahaan bermaksud dan merencanakan untuk menjual aset tetapnya, karena aset tetap dibeli dimaksudkan untuk dipergunakan selama umur ekonomisnya untuk menjaga kelangsungan usaha, entah itu untuk berproduksi, untuk dijadikan tempat usaha, dijadikan peralatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan perusahaan itu menjual aktiva atau aset tetapnya. Lalu ada konversi paksaan. Terkadang jasa diakhiri melalui beberapa jenis kejadian konversi paksaan, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penggusuran. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.